jemaat sepanjang 1 minggu ke depan yang kita hadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, di nomor 4, kebaktian rumah tangga di hari Selasa dan hari Kamis, nyanyian yang akan digunakan pelengkap kidung jemaat. Yang berikut di nomor 13, ibadah lansia digabung pelayanan Posyandu Lansia Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 9. Pelayan Pak Pendeta Tabita Menggawa STH di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian para lansia Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut di nomor 14, pertemuan bulanan PUGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu 14 Oktober 2020 pukul 16 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao, liturgis PUGT kelompok 3. Konsumsi PUGT kelompok 4 atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota PUGT Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Yang berikut di nomor 15, pertemuan bulanan Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 15 Oktober 2020 pukul 17 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayan 5, pelayan Pendeta Jonathan Mangolo MTH. Liturgis Penatua Yakob Boko. Atas perhatian dan kehadiran seluruh anggota Persekutuan Kaum Bapa Gereja Toraja Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih, Tuhan memberkati. Yang berikut di nomor 17. Dengan penuh sukacita, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru, yaitu Kepala Keluarga Bapak Ganda Rende, istri Agus Saplin Masarang, anak Melona Gansa Aksela Rende, Milano Gefariel Aronggua, pindah dari Batalion 713, Satya Tama Gorontalo. Sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 2. Jika Bapak dan Ibu keluarga hadir pada ibadah ini, disilakan berdiri untuk dikenal jemaat. Ya, mungkin ikut ibadah jam 6 tadi atau nanti jam ibadah berikutnya. Berikutnya panitia pemilihan penatua dan diaken Jemaat Rantepao periode 2024. Rapat panitia pemilihan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao periode 2021-24 dilaksanakan pada hari Senin 12 Oktober 2020 pukul 17 di Gedung Pelayanan Jemaat Rantepao. Atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari panitia pemilihan Gereja Toraja Jemaat Rantepao diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Yang berikut tambahan warta jemaat. Pundi khusus pundi 4. Berdasarkan surat Badan Pekerja Klasis Rantepao dalam hal permohonan pundi khusus pundi 4 hari ini Minggu 11 Oktober
2020 diperuntukkan kepada 5 kepala keluarga, 4 warga Gereja Toraja Jemaat Niel Salutanga yang mengalami musibah kebakaran pada hari Rabu 7 Oktober 2020. Dalam semua jam kebaktian Jemaat Rantepao, atas dukungan dan partisipasi warga Jemaat Rantepao, disampaikan terima kasih. Tuhan memberkati. Demikian penekanan warta jemaat dan tambahan warta jemaat. Atas perhatian kita semua diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Jemaat kekasih Tuhan, ibadah jam 9 ini akan dipimpin oleh Saudara Paul Cakra. Jemaat kekasih Tuhan, bersyukur untuk setiap kita yang dapat melalui malam dengan mengistirahatkan tubuh ini dari segala kepenatan aktivitas sepanjang hari. Keesokan pagi Tuhan berkenan menganugerahkan hari baru, kehidupan dengan nikmat yang tak terkirakan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Inilah alasan utama kita hadir saat ini dalam rumah-Nya yang kudus. Kerinduan bersekutu merayakan hari yang dikuduskannya, menikmati hadirat-Nya setelah seminggu kita lalui dalam karya dan harapan. Yesus mengundang kita sekalian datang menghampirinya, bersyukur atas kasih karunia-Nya melalui tema hidup dalam kemurahan Tuhan. Kita nikmati perjumpaan dengan Tuhan saat ini. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan Inilah Hari Minggu dari PKJ nomor 11 ayat 1 dan 2. Tuhan yang kudus, semua orang percaya bergegas bergumanya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang swadanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilan-Nya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.
kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sejahteralah kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam persekutuan kita pada saat ini, mari dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, kita datang kepada Tuhan mengakui setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita. Ya Tuhan kami, Engkau Bapa yang sangat mengasihi kami. Berkat-Mu selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tetapi kami lebih sering memberontak kepadamu dibanding tetap setia menikmati kasih-Mu. Kami mau disebut sebagai anak-anak Tuhan, tetapi kami tidak setia melakukan perintah-Mu. Kami mengeraskan hati untuk tetap melakukan keinginan kami yang sering bertentangan dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mohon belas kasih dan kemurahan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, mohon ampun atas salah dan dosa kami. Mampukan kami menjadikan firman-Mu sebagai penuntun kehidupan kami. Saudara-saudara, jika dalam kesungguhan dan ketulusan kita menyesali dosa-dosa, anugerah-Nya diteguhkan kembali. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku. Dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Yeremia 33 ayat 8. Kasih Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direnggu ketika pun tergapailah, karena kasih-Nya agunglah Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh kasih Allah agunglah, tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umatnya. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita akan bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6. Mazmur 106 ayat 1 sampai dengan 6. Kasih setia Allah dan ketegaran hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Siapakah yang dapat memberitahukan
keperkasaan Tuhan, berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum. Ingatlah aku, ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kita katakan amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam persekutuan kita pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sekiranya dapat menguatkan kita, menuntun kita dalam menjalani kehidupan ini. Dari 3 bacaan, yang pertama Keluaran 32, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14, yang kedua Filipi pasal 4, ayat yang pertama sampai 9, dan pembacaan Injil kita pada saat ini dari Injil Matius, pasal yang ke-22, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-14. Biarkan firman Tuhan terbuka di hadapan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita minta kekuatan di dalam doa kita berdoa. Kembali kami tunduk di hadapan hadirat-Mu ya Bapa di sorga, karena kami menyadari bahwa sesungguhnya kami tidak mampu menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Tuhan. Sesungguhnya kami tidak mampu untuk boleh bersekutu di tempat ini tanpa campur tangan dari-Mu ya Tuhan. Olehnya itu kami bersyukur Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus kekuatan, kesehatan dan juga kesempatan untuk menikmati hidup di hari ini. Itu semua kami syukuri karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan. Juga kami bersyukur Engkau sudah menuntun kami. Dari tempat kami masing-masing gak boleh tiba di tempat ini. Dan saat ini Tuhan dalam persekutuan kami akan belajar dari kebenaran firman. Kiranya Engkau menolong kami Tuhan. Memampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu ini. Terlebih mampukan kami ya Roh Kudus untuk boleh menjadi pelaku firman. Hamba sadar hamba tidak punya kemampuan apa-apa. Olehnya itu Tuhan, mari Engkau berbicara di tempat ini. Engkau tolong hamba-Mu, sekiranya firman-Mu dapat ditaburkan dengan baik untuk kemuliaan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita yang pertama dari Keluaran 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu
Duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntut engkau keluar dari tanah Mesir. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu yang bernyala-nyala itu dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimiliknya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Amin firman Tuhan. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan firman Tuhan yang kedua dari Filipi 4 ayat 1 sampai dengan 9. Firman Tuhan, karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Euodia kunasehati dan Sintike kunasehati, supaya sehat sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain yang namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Matius pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya dan ada yang pergi mengurus usahanya. Ada yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Amin. Kure sumanga Tuhan. Shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat berjumpa dalam persekutuan kita pada pagi yang indah ini. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Hidup dalam kemurahan Tuhan. Tuo lan kamasokananna puang matua. Inilah akan menjadi tema perenungan kita pada hari ini dan sepanjang minggu ini dalam lingkup pelayanan gereja Toraja. Kita akan memaknai firman Tuhan, kita akan belajar tentang firman Tuhan di bawah sorotan tema ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, bagi sebagian orang, menunggu merupakan pekerjaan yang membosankan. Daerah kata alami toh. Ya, pernah ya, bahkan ada yang sering mengalami. Menunggu merupakan pekerjaan yang sangat membosankan. Apalagi kita menunggu sesuatu yang tidak pasti. Tak ditandailah saya, syara kata akanlah saya. Ataupun kita tahu apa yang kita tunggu itu pasti, tapi kita menunggu dalam waktu yang sangat lama. Nah, itu yang kemudian dapat menjadi kegelisahan bagi orang yang menunggu. Contoh konkretnya Bapak Ibu, bedembang ki alami teh, baik yang muda maupun yang tua, ketika ada seorang ya laki-laki mau menjemput perempuan misalnya,
Lamale la koto pesta, la tete mo. Sudah mau jam 9 misalnya, atau jam 10. Setengah 10 belum selesai dandan. Nah kau apa nih, madomi-domi erkom itu. Pasabara kami sidik pa. Dan sebagainya. Di situ ada ketidaksabaran dalam menunggu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, kalau ketidaksabaran itu memuncak dalam proses menunggu itu, kadang-kadang ada orang yang bertindak gegabah, ya, dan menghasilkan sesuatu hal yang tidak baik. Hal itu pun juga dialami oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam pembacaan kita. Mereka mulai bosan menunggu pemimpin mereka, yang saat itu kalau kita baca di pasal 24, ya, di pasal 24 di Keluaran ini, mulai dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-18, di situ Musa kembali naik ke atas Gunung Sinai atas undangan Tuhan. Dia naik ke atas Gunung Sinai dan berada di atas selama 40 hari, 40 malam. Dan inilah yang membuat bangsa Israel saat itu, ya, bosan menunggu Musa. Kapan Musa ini turun dari Gunung Sinai? Sehingga atas kebosanan itu, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel mencari cara untuk menyenangkan diri mereka sendiri. Sehingga ya tindakan, sekali lagi, tindakan mereka mengambil tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Keluaran 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini memperlihatkan adanya ketidakberesan iman bangsa Israel. Adanya ketidakberesan iman bangsa Israel pada saat itu, yang pergi menduakan Tuhan dengan membuat patung anak lembu emas. Tak nak kilalai bangsa Israel kumua, kalau mereka melakukan penyembahan berhala, itu merupakan kekejian bagi Tuhan. Ketika mereka menyembah berhala, itu pasti akan mendatangkan murka Allah. Tak nak kilalai bangsa Israel, ternyata ada hukum Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka. Kalau kita baca Keluaran pasal yang ke-20, di hukum yang kedua, jelas-jelas di situ Tuhan mengatakan, da naden kapenomban senga di oloku, da mugara-gara rapang-rapang di podeata di pak, dan lain sebagainya. Sangat jelas sekali perintah Tuhan kepada bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang terjadi? Di pasal yang ke-32, hanya karena ego bangsa Israel, hanya karena mementingkan diri mereka sendiri, mereka melupakan setiap perbuatan Tuhan dan berbalik mengkhianati Tuhan. Bangsa Israel mendatangkan murka Allah. Sekali lagi alasan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, adalah ketika 40 hari 40 malam mereka menunggu Musa, dan Musa tidak kunjung turun untuk mendapatkan bangsa Israel. Padahal Musa sebelum ia naik ke atas Gunung Sinai, ia telah menetapkan Harun dan Hur sebagai penggantinya untuk sementara. Nah, kalau kota Israel, kalau kalian mempunyai perkara yang naden tu persoalanmi, selama saya tidak ada bersama dengan kalian, datanglah kepada Harun dan Hur untuk menyelesaikan setiap persoalan mereka. Tapi apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara? Mereka tidak mengindahkan itu dan justru menyembah berhala. Dengan alasan inilah kemudian bangsa Israel dengan ego mereka, untuk menyenangkan diri mereka sendiri, mereka mencari pertolongan lain, yaitu dengan membuat dan menyembah Allah lain dengan bantuan Harun. Harun pun di sini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, gagal sebagai pemimpin umat. Harun gagal sebagai pemimpin umat. Dan dalam kehidupan kita saat sekarang ini ada banyak sekali pemimpin-pemimpin umat yang justru menjerumuskan umat ke dalam kesesatan. Mengapa Harun gagal, Bapak Ibu Saudara? Karena ternyata ia menyambut positif apa yang diminta oleh bangsa Israel. Bangsa Israel meminta, buatkan kami Allah lain. Karena Musa yang adalah pemimpin yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir, tak ditandai itu Musa. Tuh siapa nak kata tak mau rakaya.
Karena 40 hari 40 malam ia tidak ada kabar. Dan mereka datang kepada Harun, dan Harun pun menyambut positif itu dengan membuat sebuah patung anak lembu tuangan yang terbuat dari anting-anting emas, perempuan-perempuan Israel dan juga anak-anak mereka laki-laki dan perempuan. Harun membuatkan sebuah patung anak lembu tuangan. Kenapa harus lembu, Bapak Ibu Saudara? Dalam tradisi saat itu, dalam kehidupan orang Mesir, ada dewa orang Mesir yang namanya Apis, itu berbentuk lembu. Jadi kemungkinan Harun melihat itu dan kemudian membuat sebuah patung yang menyerupai dewa Apis tersebut. Dan setelah itu, yang lebih fatal lagi tindakan Harun kemudian adalah menyamakan patung yang ia buat itu dengan Allah Israel yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir. Kesalahan fatal yang dilakukan oleh Harun adalah membawa bangsa Israel untuk menyembah berhala. Padahal dia tahu, natandai Harun kumua, kalau mereka melakukan penyembahan berhala, ini pasti akan mendatangkan murka Allah. Tetapi Harun tidak mengindahkan itu juga, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Harun gagal menjadi pemimpin yang ketika seharusnya sebagai pendamping Musa, ia harus menuntun umat untuk terus menyembah Tuhan, tapi yang terjadi adalah ia membawa umat kepada kesesatan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, dari bagian ini mau memperlihatkan kepada kita bahwa pemimpin yang baik adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mau membawa umat kepada kesejahteraan hidup mereka, seperti yang dilakukan oleh Musa, bukan yang dilakukan oleh Harun. Pada tahun ini Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam demokrasi politik bulan Desember. Dan untuk menentukan pilihan kita, mari kita gumuli itu dalam doa. Kita berdoa supaya Tuhan menunjukkan betul-betul siapa pemimpin yang terbaik dari Tuhan. Karena kita tidak mau seperti pemimpin seperti Harun yang justru membuat umat ini menyimpang dari kehidupan mereka. Kita justru mau pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan ketika persoalan hidup menghampiri kita? Ketika pergumulan terus menghampiri, terus datang dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita tetap setia? Bangsa Israel memperlihatkan dalam perjalanan kehidupan mereka, baru 40 hari 40 malam, Musa tidak ada bersama-sama dengan mereka, tetapi justru mereka tidak setia dan justru menyembah berhala. Pertanyaannya sekarang, sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan meskipun pergumulan menghampiri kehidupan kita, persoalan kehidupan dalam keluarga, dalam persoalan ekonomi bersama dengan anak-anak, persoalan pekerjaan dan pendidikan. Ketika itu menghampiri kehidupan kita, pertanyaannya sejauh mana kita tetap setia kepada Tuhan. Tapi miris sekali Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang menyadari bahwa ternyata Tuhan itu, ya nasadari ya kumua, sumber pertolongan mereka adalah Tuhan. Yang menuntun mereka dalam kehidupan adalah Tuhan. Tetapi miris sekali Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen yang justru mencari pertolongan di luar kuasa Yesus. Bandingkan dengan Petrus, ketika Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, Petrus mengatakan, jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku juga berjalan di atas air ini. Dan apa yang Yesus katakan? Marilah, datanglah. Petrus percaya kepada Yesus sehingga ia dapat berjalan di atas air. Tetapi ketika dirasanya angin semakin besar menghantam tubuhnya, ia pun goyah dan kemudian tenggelam. Tetapi luar biasa pertolongan Allah dinyatakan kepada Petrus. Kadang-kadang kita seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita berada dalam situasi yang enak-enak saja, pekerjaan kita lancar, hubungan antara suami dan istri itu baik-baik saja, anak-anak ini berhasil semua, pendidikannya semua berhasil, sangat mudah kita mengatakan, Tuhan itu baik.
Ternyata Tuhan Yesus itu baik. Tetapi ketika sedikit saja persoalan menghampiri kehidupan kita, sakit menahun kita alami, persoalan dalam keluarga kita tidak beres, kadang-kadang kita mengatakan, ternyata Tuhan itu tidak memperhatikan saya, parah itu menyembah. Dan sebagainya. Dan inilah yang sering sekali terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Melihat tindakan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, ya, melihat tindakan bangsa Israel yang menyembah berhala, Tuhan murka terhadap bangsa Israel. Tuhan marah kepada mereka karena perbuatan mereka, bangsa Israel merusak diri mereka dan telah berbalik melawan Tuhan. Jelas sekali perlawanan bangsa Israel kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, jangan ada ilah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bawah di bumi, dan seterusnya. Nyata-nyata Tuhan jelas menyatakan itu, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bangsa Israel tetap menyembah berhala. Sehingga dengan perbuatan mereka, Tuhan murka kepada bangsa Israel dan hendak membinasakan mereka. Dan ini memperlihatkan Bapak Ibu Saudara bahwa sekali kita jatuh ke dalam dosa, dan ketika kita tidak mau bangkit, dan ketika kita tidak mau bertobat, berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menyatakan penghukumannya bagi kita. Bandingkan dengan Roma pasal 6 ayat 23 yang berbicara sebab upah dosa ialah maut. Sangat jelas di situ. Sekali kita berdosa, sekali kita melakukan kesalahan dan tidak mau bertobat, maka maut akan menjadi bagian kita. Dan mendengar perkataan Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, Musa sebagai pemimpin umat yang bertanggung jawab, pemimpin umat yang tidak mau melihat umatnya itu masuk dalam kebinasaan, ia berdoa memohon kepada Tuhan agar Allah tidak meneruskan murkanya dan memohon agar mengampuni bangsa Israel. Itu permohonan yang dinyatakan Musa kepada Tuhan, dan luar biasanya Bapak Ibu Saudara, kasih Allah yang besar, ya, karena kasihnya ia batal menghukum umatnya. Tuhan batal menghukum bangsa Israel. Sekali lagi, ini bukan karena Musa, tetapi semata-mata karena kasih Allah yang besar kepada bangsa Israel. Ia ingat akan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa keturunan mereka, ya, keturunan mereka akan diberkati oleh Tuhan. Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Di sini mau memperlihatkan luar biasanya Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Meskipun bangsa Israel saat itu berada dalam tindakan yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kemurahan Allah tetap dinyatakan kepada mereka. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Tuhan terus menyatakan membuka pintu pengampunan kepada kita. Pertanyaannya, maukah kita berbalik kepada Tuhan? Atau justru kita akan mengatakan, kan Tuhan itu baik, kan Tuhan itu pasti akan selalu mengampuni, tidak masalah lah saya berdosa setiap hari. Bapak Ibu Saudara ingat, bertobat adalah menyesali perbuatan dan ada tindakan untuk berbalik kepada Tuhan. Dari kehidupan yang tidak berkenan ke kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pengampunan Allah selalu dinyatakan bagi kita. Tapi bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara, saat itu tidak menyadari bahwa keberadaan mereka sampai titik itu hanya karena Tuhan yang membantu mereka, hanya karena Tuhan yang menolong mereka. Tapi mereka dibutakan oleh kesenangan duniawi mereka sehingga mereka mau meninggalkan Tuhan. Pahamilah Bapak Ibu Saudara bahwa kita boleh ada sampai titik ini, kita boleh duduk di tempat ini, kita boleh merasakan kesehatan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Itu semua karena pemberian Tuhan. Olehnya itu pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan dalam merespon kemurahan Tuhan? Filipi pasal 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 memperlihatkan kepada kita bahwa
dalam menghidupi kemurahan Tuhan. Kita diharapkan mengisi kehidupan kita dengan kebenaran sambil berdiri teguh dalam ketaatan kepada Tuhan. Kita dituntut sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima penebusan, karya penebusan Allah. Kita dituntut untuk terus taat kepada Tuhan. Mengapa bangsa Israel gagal taat kepada Tuhan? Karena kekhawatiran akan kehidupan mereka mengalahkan mereka. Kekhawatiran mereka mengalahkan, menggoyahkan iman mereka. Dan ini pun juga kadang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai manusia, kita pasti pernah mengalami yang namanya kekhawatiran hidup. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita pada saat ini bahwa kekhawatiran yang berlebihan hanya akan dapat membutakan mata rohani kita, akan menutup mata rohani kita untuk melihat kasih Allah. Olehnya itu, sebagai orang-orang percaya, ketika kita mengalami yang namanya kekhawatiran hidup, ketika persoalan pergumulan menghampiri kita, ketika kita merasa bahwa kita tidak sanggup menjalani kehidupan ini, firman Tuhan hadir menguatkan kepada kita, serahkanlah semua pergumulanmu, kekhawatiranmu itu di dalam doa kepada Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 yang telah kita baca pada saat ini. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, yang telah menerima kemurahan Allah, ayat 8 sangat jelas mengajarkan kepada kita. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itu pun yang dituntut bagi kita untuk kita lakukan dalam kehidupan ini. Karena hanya di dalam Kristuslah kita mendapatkan jawaban atas segala kekhawatiran kehidupan kita. Hiduplah sebagai orang-orang percaya yang telah menerima undangan dari Tuhan. Orang yang telah menerima undangan dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah mereka yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan hidup sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tetapi justru banyak orang percaya yang mengabaikan undangan Tuhan. Hanya karena alasan pekerjaan, hanya karena alasan sibuk dan lain sebagainya. Mari kita merespon undangan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan betul-betul melakukan kehendak Tuhan. Yesus benci terhadap segala macam bentuk penyembahan berhala. Kalau dulu dalam zaman Musa, penyembahan berhala itu atau menduakan Tuhan, mereka lakukan dengan membuat patung, tetapi sekarang bentuknya berbeda. Meskipun ya di beberapa tempat ada yang masih menggunakan patung, tetapi yang kebanyakan dalam kehidupan sekarang dalam era teknologi, Bapak Ibu Saudara, menduakan Tuhan marak terjadi dengan fokus terhadap kesenangan duniawi. Terlalu fokus terhadap pekerjaan, terlalu fokus terhadap bisnis, teknologi, pendidikan dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah itu penting? Penting, Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu penting. Pekerjaan itu penting, uang itu penting, pendidikan penting dan sebagainya. Tapi yang keliru adalah ketika dalam menjalani semuanya itu, kita terus berfokus pada pekerjaan kita dan melupakan Tuhan, Sang Pemberi berkat. Kadang kita terlalu fokus untuk mengejar berkat, mencari berkat, tapi kadang kita melupakan sumber berkat itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, teruslah hidup dalam kemurahan Tuhan dengan selalu mentaati Dia dalam segala aspek kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari dalam saat teduh sejenak kita datang kepada Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan yang telah kita pelajari bersama. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami kesalahan, seperti kami juga
bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat kekasih Tuhan, ini kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Marilah kita semua selaku anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, mau berkata seperti Pemazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkan di depan orang-orang yang kau kasihi. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat Serat 393 ayat 1, 2, dan 3 mengiringi persembahan kita. Tuhan, betapa banyaknya berkat yang kau beri. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah ku beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anakmu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya, hendak ku puji namamu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah kau beri hidup bahagia abadi.
ulangi dari ayat pertama. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, istimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa syukur, mensyukuri berkat Tuhan melalui persembahan pada saat ini. Dan ada beberapa hal yang akan kita dukung bersama dalam doa kali ini. Anggota jemaat yang sakit dalam warta 19 orang, yang berulang tahun 49 orang, orang tua kita para lansia, pelayanan jemaat sepanjang minggu ini, pembangunan gereja, rencana pemilihan majelis gereja Jemaat Rantepao, rencana pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 ini, dan juga kita terus mendukung dalam doa pemerintah kita, bangsa dan negara kita. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa pemilik kehidupan kami. Hanya Engkau yang layak disembah. Hanya Engkau yang layak diagungkan dalam kehidupan kami. Dan mampukan kami Tuhan untuk terus setia menghidupi kemurahan Tuhan. Untuk terus setia dalam kehidupan ini. Karena kami percaya setiap kami yang setia, yang dengan tulus terus mengikut Tuhan, berkat Tuhan akan terus dinyatakan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan di saat ini, bahwa firman-Mu boleh ditaburkan di tempat ini. Firman-Mu boleh kami dengarkan bersama. Sekiranya firman-Mu Tuhan boleh terus menguatkan iman kami, menuntun kami dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan, terus mengajarkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, menjauhi setiap penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Sekiranya kehidupan ini Tuhan boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga di saat ini Tuhan, dalam persekutuan kami mendukung bersama dalam doa anggota jemaat Rantepao yang dalam kelemahan tubuh oleh karena penyakit, yang sempat dicatat dalam warta jemaat ada 19 orang. Dan mungkin masih ada lagi orang tua saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh yang belum sempat tercatat. Olehnya itu Tuhan, dalam kesempatan ini kami datang kepadamu memohon, nyatakanlah kemurahan-Mu kepada mereka. Nyatakanlah kesembuhan kepada mereka, kesehatan yang baik. Berkati mereka ya Tuhan, setiap usaha mereka untuk memperoleh kesembuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan, dan setiap perawatan. Biarlah dari semuanya itu Tuhan menyatakan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Tapi biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan, bukan kehendak kami. Bapa di sorga, saat ini kami bersyukur bersama dengan 49 orang yang dalam minggu ini, hari ini dan sepanjang minggu ini, mereka bersyukur untuk pertambahan usia. Terima kasih Tuhan untuk pertambahan usia yang telah dan akan Engkau nyatakan bagi mereka. Sekiranya ya Tuhan, melalui pertambahan usia ini, mereka terus dimampukan untuk berjalan dalam kasih Tuhan. Mereka boleh terus dimampukan untuk menikmati berkat Allah. Biarlah ya Bapa di sorga, sukacita mereka terus Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka boleh terus berada dalam campur tangan Tuhan. Bapa, kami berdoa saat ini mendoakan orang tua kami para lansia di Jemaat Rantepao. Bapa di sorga, kuatkan iman mereka. Meskipun kondisi fisik mereka tidak seperti dulu lagi, semakin melemah oleh karena usia mereka yang juga semakin bertambah. Tapi kami percaya Tuhan akan terus menyatakan yang terbaik bagi mereka. Tuhan tuntun setiap orang tua kami para lansia. Mampukan mereka untuk terus berjalan dalam kuasa-Mu Tuhan.
Biarlah orang tua kami para lansia ini boleh terus menikmati kehidupan yang luar biasa yang asalnya daripada Tuhan. Bapa, kami berdoa menyerahkan pelayanan jemaat sepanjang minggu ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa di sorga. Setiap pelayanan yang telah disusun, dijadwalkan kiranya Tuhan berkati. Berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan. Persiapkan setiap pelayan-Mu Tuhan. Sekiranya boleh mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Setiap kami yang akan terlibat dalam pelayanan, mampukan kami Tuhan. Apapun peran kami, apapun tugas kami, sekiranya itu ya Bapa di sorga kami boleh lakukan dengan ketulusan hati untuk mengangkat pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan. Bapa di sorga, ke dalam tangan-Mu kami serahkan rencana pembangunan gedung gereja Jemaat Rantepao. Panitia telah terbentuk, olehnya itu Tuhan kami serahkan ke dalam tangan. Berkati setiap panitia yang ada, berkati majelis gereja, anggota jemaat dan bahkan seluruh warga gereja Toraja. Sekiranya ya Bapa di sorga kami semua boleh bergandengan tangan untuk memikirkan pembangunan gedung gereja Toraja Jemaat Rantepao ini. Dan kami percaya dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, gedung gereja ini akan berdiri dan kami gunakan untuk memuji, memuliakan akan kebesaran-Mu Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu rencana pemilihan majelis gereja Jemaat Rantepao, dalam hal ini penatua dan diaken. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan rencana pemilihan ini. Berkati setiap anggota jemaat Tuhan yang akan memilih. Terlebih ya Tuhan, persiapkanlah pelayan-pelayan Tuhan yang mau betul-betul memberi diri dalam pelayanan Tuhan di Jemaat Rantepao. Persiapkan mereka mulai dari sekarang. Sekiranya Bapa di sorga boleh tampil, boleh terpilih pelayan-pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesuai kehendak Tuhan. Biarlah pemilihan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik. Berkati panitia yang telah terbentuk, berkati setiap rencana-rencana ke depan. Sekiranya semuanya ini boleh berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ke dalam tangan-Mu juga Tuhan kami serahkan rencana pemilihan pemerintah kami, pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan pesta demokrasi ini. Ia akan berlangsung di bulan Desember nanti Tuhan. Mari Engkau berkati setiap kami, setiap pemilih, sekiranya boleh memilih dengan baik, dengan tuntunan dari Tuhan. Jauhkan kami dari cara-cara memilih yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sekiranya tampil pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu. Sekiranya pemimpinnya akan kami pilih, itu berasal dari Tuhan. Berkati pula para pasangan calon, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kami percaya ya Tuhan, mereka semua adalah utusan-utusan Tuhan. Tapi kami percaya pun juga, ada yang Tuhan sudah siapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami. Tuhan berkati mereka, sekiranya boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi pemimpin-pemimpin kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, kami berdoa saat ini untuk pemerintah kami dari pusat sampai kepada pelosok tanah air. Tuhan berkati pemerintah, Bapak Presiden beserta dengan setiap jajarannya dan juga Wakil Presiden. Berkati mereka, berkati para wakil rakyat, sekiranya boleh bekerja dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau sendiri tahu bahwa dalam bangsa dan negara kami akhir-akhir ini ada banyak sekali hal-hal yang terjadi yang menyebabkan kekacauan, yang menyebabkan kegaduhan. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan semuanya. Kami rindu Engkau memulihkan bangsa dan negara ini. Sekiranya bangsa dan negara ini boleh kembali stabil dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Perjuangan kami dalam melawan atau memutus penyebaran mata rantai virus corona, Tuhan berkati. Berkati kami semua, baik pemerintah, baik tenaga medis, para relawan maupun kami semua Tuhan berkati. Mampukan kami Tuhan untuk saling bergandengan tangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Dan kami percaya Tuhan pun setelah menyediakan yang terbaik untuk kami. Dan kami percaya dalam waktu yang Tuhan sudah tentukan, kami boleh menikmati kuasa kasih Allah dengan dijauhkannya virus corona dari kehidupan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami bersyukur saat ini Kau melayakkan kami untuk memberikan persembahan. Sekiranya persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, setiap pergumulan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus mengandalkan Engkau,
Karena kami percaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan akan menerima jawaban atas setiap pergumulan persoalan kehidupan mereka. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, kita semua diundang untuk berdiri. Kita puji dan muliakan Tuhan lewat nyanyian Kidung Jemaat 364 ayat yang keempat. Berserah kepada Yesus, kuberikan diriku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah, jalani dan nikmatilah hari hidup anugerah-Nya dengan tetap setia pada firman-Nya yang akan menuntun hidupmu dalam kebenaran, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang akan mendatangkan sukacita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan tetap berdiri, kita lakukan nyanyian syukur Setiamu Tuhanku tiada bertara. PKJ 138 ayat 1 dan 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah lelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Ampunan dosamu, damai abadi, kehadiran-Mu dan bimbingan-Mu, kini kekuatan dan besok hari.
Hujan berkah Kau beri padaku. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Demikianlah ibadah kita. Syukur bagi Tuhan karena Bapak Ibu boleh mengambil bagian lewat ibadah pagi jam 9 ini. Selamat hari Minggu. Setiamu Tuhanku tiada bertara, Engkaulah suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Alias pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau